Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar solih-solihah semuanya? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat selalu. Baik, untuk pembelajaran kali ini kita akan belajar untuk menyelesaikan soal cerita FPB dan KPK. Silahkan disimak ya. Nah, pembelajaran kali ini supaya kalian lebih paham dan benar-benar memahami materinya. Selanjutnya kita masuk ke materinya. Sebelum kita menyelesaikan soal PP dan KPK, ada hal yang perlu kita pelajari ya. Yang pertama adalah kata kunci. Kata kunci yang akan kita gunakan di dalam menentukan FPB KPK. Mulai dari yang pertama yaitu kata kunci FPB. Nah, yang FPB kata paling banyak yaitu sama banyak dan juga sebanyak-banyaknya, jumlah yang sama, dan juga sama rata. Nah, jika kita menemukan salah satu dari kata ini di dalam soal cerita, maka ini berarti kita akan menentukan atau mencari FPB-nya ya. Kemudian untuk KPK, soalnya kata kuncinya yaitu setiap kali, selanjutnya bersama-sama, bersama lagi, dan bersamaan. Jika dalam soal cerita terdapat salah satu dari kata ini, maka itu berarti kita diminta untuk menentukan KPK-nya. Sekarang kita masuk ke contoh soal. Adik-adik solih-solihah bisa memperhatikan di sini ya. Sudah ada contoh soal yaitu Karina menabung setiap 7 hari sekali. Ayu menabung setiap 4 hari sekali, dan pada tanggal 1 Agustus keduanya menabung bersama. Kapan mereka akan menabung bersama lagi? Nah, ini yang ditanyakan, kapan mereka bersama lagi. Kata kuncinya setiap, kemudian sekali, dan bersama lagi. Nah, dari kata kunci ini berarti kita akan menentukan KPK dari 4 dan 7. Nah, 4 dan 7 untuk menyelesaikannya kita menggunakan tabel angka. Kita gunakan untuk membagi yaitu 2, 3, 5, 7, 11, dan 13 ya. Nah, kita perhatikan 4 bisa dibagi 2. Bisa ya. 4 dibagi 2 hasilnya 2. Kemudian untuk 7 bisa dibagi 2 atau tidak? Jika tidak bisa, maka dalam bentuk tabel angka tersebut tidak bisa dibagi. Tuliskan kembali angka 7-nya di bawahnya. Nah, selanjutnya kita bagi lagi 2 dibagi 2 masih bisa. 2 dibagi 2 hasilnya 1 ya. 2 dibagi 2 1. Kemudian 7 bisa dibagi 2 enggak? 7 tidak bisa dibagi 2. Karena tidak bisa maka dituliskan kembali di bawahnya. Nah, setelah itu 7 bisa dibagi 2. Setelah 2 tidak bisa, 3 juga tidak bisa, dibagi 5 juga tidak bisa ya. Jadi 7 tidak bisa dibagi 5, dan juga 1 juga tidak bisa. Nah, jadi 7 dibagi angka 7. 7 dibagi 7 hasilnya 1. Nah, berarti kita sudah selesai sampai di sini. 1 tetap ditulis angka yang sama. Kemudian 7 dibagi 7 hasilnya 1. Nah, kita sudah selesai. Nah, sekarang kita akan menentukan KPK-nya. Cara menentukan KPK-nya itu yaitu kita ambil bilangan yang ada di sini, yang ada di pinggir ya. Ambil bilangan, semua bilangan yang ada di pinggirnya. Bilangan pembaginya yaitu 2, 2,
dan juga 7. Nah, kita kalikan. KPK-nya itu berarti 2 kali 2 kali 7. Maka hasilnya 2 kali 2, 4. Dan 4 kali 7 hasilnya 28. Maka untuk menghitung kapan mereka menabung bersama lagi, tanggal awal ditambah KPK-nya. Nah, jadi tanggal awalnya tanggal 1. Nah, KPK-nya 28. Jadi 1 ditambah 28 hasilnya 29 ya. Jadi sehingga mereka akan bersama lagi pada tanggal 29 Agustus. Nah, itu contoh yang pertama ya. Berikutnya contoh yang kedua. Lampu A berkedip setiap 12 detik. Lampu B berkedip setiap 18 detik sekali. Jika saat ini kedua lampu berkedip bersama-sama untuk pertama kalinya, berapa detik lagi kedua lampu tersebut berkedip bersamaan untuk kedua kalinya? Nah, ini kata kuncinya setiap, sekali, dan bersamaan. Nah, berarti dari kata kunci tersebut kita mencari KPK. Sama seperti tadi ya, mencari KPK dibagi dengan 2, 3, 5, 7 dan seterusnya, 12 dan 18. Nah, 12 dibagi 2 hasilnya berapa? Ya, hasilnya 6. Kemudian 18 bisa dibagi 2 hasilnya 9. Kemudian selanjutnya dibagi 2 lagi. Nah, ini karena membagi kedua bilangan, maka duanya dilingkari. Selanjutnya 6 dibagi 2 hasilnya berapa? 6 dibagi 2 hasilnya 3. Nah, untuk 9 bisa dibagi 2 atau tidak? Karena tidak, tetap ditulis 9. Selanjutnya kita bagi dengan 2, sudah tidak bisa, lalu kita lanjutkan dibagi dengan angka 3. 3 dibagi 3 hasilnya 1 ya, hasilnya 1. Kemudian 9 dibagi 3 itu 3. Nah, ini masih bisa dibagi lagi. Karena membagi kedua bilangan, maka 3-nya dilingkari, jangan lupa. Nah, ini masih dilanjutkan. 3 dibagi 3 ya, satunya tetap ditulis 1, lalu 3 dibagi 3 hasilnya 1. Nah, ini sudah selesai. Selanjutnya untuk mencari KPK diambil semua bilangan. Diingat ya, semua bilangan. Jadi KPK-nya yaitu 2 kali 2 kali 3 kali 3. 2 kali 2 hasilnya 4. 3 kali, lalu 2 kali 4 kali 3 hasilnya 12. Lalu 12 dibagi dikali 3 hasilnya 36. Maka kedua lampu akan berkedip pada detik ke-36. Selanjutnya, Ibu mempunyai 35 jeruk dan 40 mangga. Ibu akan memasukkan kedua buah tersebut ke dalam kantong plastik dengan jumlah yang sama banyak. Berapakah kantong plastik yang dibutuhkan Ibu? Nah, maka kita di sini kuncinya sama banyak. Ingat ya. Berarti kata kuncinya itu kita akan mencari FPB dari 35 dan 40. Nah, seperti tadi ya, dibagi dengan angka 2, 3, 5, 7, 11 dan seterusnya. 30 dan 40 dibagi 2, 35 dibagi 2 berapa? Tidak bisa. Nah, jadi karena tidak bisa tetap ditulis. Kemudian 40 dibagi 2 bisa ya, hasilnya 20. Lalu kita bagi 2 lagi. 35 dibagi 2 bisa? Tidak ya, tulis kembali. Lalu 20 dibagi 2 berapa?
30 dibagi 2 hasilnya 10. Kita bagi 2 lagi, masih bisa ya. Dibagi dengan angka 2, 35 tetap ditulis di bawahnya karena tidak bisa dibagi. Lalu 10 dibagi 2 hasilnya 10 dibagi 2 5 ya. Setelah ini 35 dan 5 bisa dibagi 3 atau tidak? Tidak. Karena tidak bisa dibagi 3, lanjut ke angka 5. Nah, 35 dibagi 5 bisa ya. 35 dibagi 5 angka 5. 35 dibagi 5 hasilnya berapa? Ada yang tahu? Ya, hasilnya 7. Selanjutnya 5 dibagi 5 1 ya. Nah, ini karena ada yang sudah 1, kita tinggal bagi dengan angka 5. Nah, angka 5 ini membagi kedua bilangan. Jadi kedua bilangan tersebut bisa dibagi angka 5 ya, tadi 35 dan 5. Nah, selanjutnya 7 dibagi 7 dibagi 7 hasilnya 1 ditulis kembali hasilnya 1. Nah, kita sudah selesai. Sekarang kita tentukan FPB nya, yaitu dengan cara mengambil bilangan yang dilingkari dari bilangan yang ada di sini. Nah, di sini di antara dua-duanya yang membagi kedua bilangan hanya 5, jadi FPB-nya adalah 5. Maka kantong plastik yang dibutuhkan sebanyak 5 kantong, 5 buah ya. Nah, soal selanjutnya, Raisa memiliki 16 manik-manik biru dan 20 manik-manik kuning. Ia ingin membuat kalung dengan campuran manik-manik warna biru dan kuning dengan jumlah yang sama. Berapakah jumlah manik-manik biru dan kuning pada kalung tersebut? Nah, kata kuncinya jumlah yang sama. Ingat ya, jumlah yang sama berarti kita akan mencari FPB dari 16 dan 20. Nah, kita bagi dengan angka 2 terlebih dahulu ya. 16 dibagi 2 hasilnya 8. Lalu 20 dibagi 2 hasilnya 10. Nah, kedua bilangan bisa dibagi dengan angka 2, maka kita lingkari. Lalu selanjutnya 8 dibagi dengan 2 masih bisa. 8 dibagi 2 adalah 4. Lalu 10 dibagi 2 hasilnya 5. Nah, setelah itu kita bagi. Nah, keduanya membagi kedua bilang, maka kita lingkari. Nah, selalu 4 dibagi 2 hasilnya berapa? 4 dibagi 2 hasilnya 2. 5 tidak bisa dibagi 2, maka kita tuliskan kembali. Lalu kita bagi lagi dengan angka 2. 2 dibagi 2 hasilnya 1. 5 tidak bisa dibagi 2, kita tuliskan kembali. Lalu kita habiskan, masih bisa dibagi dengan angka 3, tidak, maka lanjut ke angka 5. 1 dibagi 5 hasilnya tetap 1 ya, diturunkan. Lalu 5 dibagi 5 hasilnya adalah 1. Jadi sudah habis ya, 1 sudah 1. Nah, FPB itu diambil dengan bilangan yang dilingkari, artinya yang membagi habis kedua bilangan tersebut. Jadi FPB nya yang dilingkari adalah 2 kali 2. Jadi 2 kali 2 hasilnya adalah 4. Maka di dalam pertanyaan, berapakah manik-manik biru dan manik-manik kuning pada kalung tersebut? Nah, maka kita hitung manik-manik biru, yaitu perhatikan di sini ya, ada manik-manik biru berjumlah 16, maka kita tuliskan 16, dan manik-manik kuning 16 dulu. 16 dibagi FPB nya yaitu 4, maka ada 4
buah manik-manik biru, lalu manik-manik kuning jumlahnya ada 20, maka 20 dibagi 4 hasilnya adalah 5. Jadi 20 dibagi 4, 5 buah manik-manik yang kuning. Nah, demikianlah pembelajaran kita kali ini tentang cara untuk menyelesaikan soal cerita FPB dan KPK. Mudah-mudahan video kali ini bisa bermanfaat untuk solih-solihah dan tetap semangat belajar. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya, serta bagikan ke semua sosial media yang kamu punya. Dan jangan lupa untuk menekan tombol loncengnya. Terima kasih. Sekian dari Ustazah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.